Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 25. Ayat 23 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini merupakan dalil logika atas kebenaran Rasulullah SAW dan kesohihan apa yang dibawa beliau, di mana Allah berfirman, dan jika kamu tetap, wahai sekalian orang-orang yang menentang Rasulullah SAW dan menolak dakwah beliau, serta yang menuduhnya berdusta dalam keraguan dan kebimbangan terhadap wahyu yang kami turunkan atas hamba kami, apakah itu benar atau bohong belaka. Maka disinilah suatu perkara, baca tindakan yang adil sebagai pemutus perkara antara kalian dengannya, yaitu bahwasanya ia adalah seorang manusia juga seperti kalian dan bukan dari jenis makhluk yang lain. Dan kalian mengenalnya sejak lahirnya di tengah kehidupan kalian. Ia tidak menulis dan tidak pula membaca. Lalu ia datang kepada kalian dengan membawa sebuah kitab suci yang ia katakan berasal dari sisi Allah. Dan kalian berkata bahwasanya ia membuat-buatnya dan melakukan kedustaan. Maka jika itu sebagaimana yang kalian sebutkan, maka hadirkanlah sebuah surat saja yang semisal dengannya. Mintalah bantuan kepada orang-orang yang kalian anggap mampu membuatnya dari sahabat dan sejawat-sejawat kalian, karena hal itu adalah suatu perkara yang mudah saja bagi kalian. Apalagi kalian adalah pakar-pakar bidang bahasa, pakar orator dan permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mampu menghadirkan satu surat yang semisalnya, maka perkaranya adalah seperti yang kalian sebutkan. Namun, bila kalian tidak mampu menghadirkan satu surat pun yang semisal, dan kalian tidak mampu lagi berusaha, dan kalian tidak akan pernah mampu menghadirkan satu surat pun yang semisalnya, akan tetapi tantangan ini adalah tantangan yang objektif dan mencoba memahami keberatan kalian. Maka ayat ini merupakan ayat yang agung dan dalil yang jelas lagi terang akan kebenarannya dan kebenaran wahyu yang dibawanya. Maka wajiblah atas kalian untuk mengikutinya dan sebagai tindakan penjagaan diri dari api neraka yang panasnya sangat tinggi dan membara, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang bukan seperti api dunia yang hanya dibakar dengan kayu saja. Api ini seperti yang telah dijelaskan, telah disiapkan dan dipersembahkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka janganlah kalian kafir terhadap Rasulnya setelah jelas bagi kalian bahwasanya ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 24. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fattakun narolati wakuduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya dinamakan dengan ayat tantangan. Maksudnya adalah membuktikan kelemahan makhluk dalam hal menghadirkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, atau karena mengkritiknya dari suatu sisi. Allah Ta'ala berfirman, Kul lainistaba'atil insan
Qul la inistamatil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Isra ayat 88. Bagaimana mungkin makhluk yang berasal dari tanah mampu agar perkataannya sama seperti perkataan Rabb segala makhluk? Atau bagaimana mungkin seorang yang miskin lagi papa dalam segala bentuknya dapat menghadirkan sebuah perkataan yang sama dengan perkataan zat yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan mutlak, zat yang maha kaya lagi luas dalam segala bentuknya? Hal ini tidaklah mungkin dan di luar kemampuan manusia. Dan setiap orang yang memiliki sekecil-kecilnya rasa dan pengetahuan terhadap corak dan bentuk perkataan, apabila seseorang membanding-bandingkan Al-Quran yang agung ini dengan selainnya dari perkataan-perkataan para ahli sastra, niscaya nampaklah baginya suatu perbedaan yang luar biasa besarnya. Dan dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Terkandung sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang diharapkan hidayah baginya dari kesesatan adalah seorang yang ragu dan bingung, yang belum mengetahui kebenaran dari kesesatan. Maka orang seperti ini, bila dijelaskan kebenaran baginya, niscaya ia segera mengikutinya jika ia memang benar-benar mencari kebenaran. Adapun orang yang keras kepala yang mengetahui kebenaran namun ia meninggalkannya, maka yang seperti ini tidaklah mungkin kembali, karena ia telah meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya kebenaran itu, di mana ia tidak meninggalkannya karena sebuah kebodohan, maka tidak ada alasan lain untuknya. Demikian juga orang yang ragu dan tidak benar-benar mencari kebenaran, bahkan ia berleha-leha dan tidak bersungguh-sungguh dalam mencarinya, maka yang seperti ini secara garis besar tidaklah dibimbing ke sana. Dalam penjelasan tentang Rasulullah SAW sebagai hamba Allah dalam konteks yang agung ini adalah sebuah dalil bahwasanya sifat beliau SAW yang paling besar adalah realisasi beliau SAW dalam penghambaan yang tidak dapat disaingi oleh siapapun dari orang-orang terdahulu maupun yang akan datang. Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang beliau dengan predikat hamba Allah dalam surat Al-Isra seraya berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Al-Isra ayat 1. Dan dalam konteks menurunkan, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Dan dalam firman Allah, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan ayat-ayat yang semacamnya adalah sebuah dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan. Berbeda dengan Al-Mu'tazilah. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwasanya orang-orang yang bertauhid walaupun mereka terkadang melakukan beberapa dosa besar, namun tidak akan kekal dalam neraka. Karena Allah berfirman, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sekiranya orang-orang yang melakukan maksiat dari ahli tauhid itu kekal dalam neraka, maka neraka tidaklah disiapkan hanya untuk orang-orang kafir semata. Ini berbeda dengan faham Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Demikian juga isyarat lain tentang suatu dalil bahwa siksaan itu diperoleh dengan adanya sebab-sebabnya, yaitu kekufuran dan segala corak kemaksiatan yang berbeda.
Ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Setelah Allah menyebutkan tentang balasan orang-orang kafir, dia menyebutkan juga balasan orang-orang beriman yang selalu mengerjakan amal-amal soleh. Ini adalah suatu metode Allah dalam kitabnya, yaitu dia menyatukan antara harapan dan ancaman, agar seorang hamba optimis, mengharap, khawatir, dan takut. Lalu Allah berfirman, wabasyiri, dan sampaikanlah berita gembira, yakni, wahai Rasul, dan siapapun yang berada dalam posisimu sebagai penyeru alladzina amanu kepada mereka yang beriman dengan hati mereka wa amilus sholihat dan berbuat baik dengan anggota tubuh mereka, maka mereka membenarkan, baca membuktikan benarnya keimanan mereka dengan tindakan yang nyata dari perbuatan baik mereka. Perbuatan-perbuatan baik disifati dengan kata sholih karena dengan perbuatan-perbuatan itu akan memperbaiki keadaan seorang hamba, memperbaiki perkara agama dan dunianya, dan penghidupan dunia maupun akhiratnya, serta menghilangkan kerusakan dirinya yang pada akhirnya ia menjadi golongan orang-orang yang sholih lagi baik, karena berdekatan dengan Ar-Rahman dalam surganya. Maka berikanlah mereka kabar gembira, anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, yakni kebun-kebun yang meliputi pohon-pohon yang indah, buah-buahan yang menggiurkan, naungan yang sejuk, dahan-dahan, dan ranting-ranting pohon yang rimbun. Dengan itu semua, jadilah ia sebagai taman-taman yang dinikmati oleh orang yang masuk ke dalamnya dan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tajri min tahtihal anharu, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni sungai-sungai air, susu, madu, dan khamar, di mana mereka mengalirkannya bagaimanapun cara yang mereka kehendaki dan mengalirkannya kemanapun mereka inginkan, dan darinya pohon-pohon itu disiram hingga tumbuhlah buah-buahan yang bermacam-macam. Kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maksudnya, buah-buahan ini sama dari sisi jenis dan sifatnya. Semuanya sama rata dalam kelezatan dan keunggulannya. Tidak ada buah-buahan yang busuk dan mereka tidak memiliki waktu yang kosong dari kenikmatan. Mereka selalu berada dalam kenikmatan dengan buah-buahannya. Dan firman-Nya, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Menurut suatu pendapat, serupa dalam namanya, namun berbeda dalam rasanya. Ada juga yang berpendapat serupa dalam warnanya namun berbeda dalam namanya. Ada juga yang berpendapat sebagian serupa dengan sebagiannya lagi dalam keunggulan, kelezatan, dan kenikmatannya. Dan yang terakhir ini mungkin pendapat yang terbaik. Kemudian, setelah Allah menyebutkan tentang kediaman mereka, makanan mereka dari makanan dan minuman, dan buah-buahan mereka, Allah menyebutkan pula istri-istri mereka, lalu dia menjelaskan tentang sifat mereka dengan sifat yang paling ideal. Dia meringkasnya dan membahasnya seraya berfirman, walahum fiha ajwazum mutahharoh, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci.
Dan Allah tidak mengatakan suci dari satu aib saja, demi mencakup segala macam kesucian. Mereka itu suci akhlaknya, suci tubuhnya, suci lisannya, suci penglihatannya, akhlak-akhlak mereka penuh cinta yang disukai oleh suami-suami mereka, dengan akhlak yang baik, berhias diri yang paling indah, dan bertata krama baik lisan maupun perbuatan. Juga suci tubuh mereka dari haid, nifas, mani, air seni, kotoran, lendir hidung, air ludah, dan bau yang tidak sedap. Dan juga suci penampilan mereka dengan kesempurnaan kecantikan, di mana tidak ada aib sama sekali pada diri mereka. Tidak pula buruk rupa, akan tetapi mereka itu baik-baik lagi cantik-cantik. Suci lisan dan pandangan mereka yang sopan, lagi menundukkan pandangan mereka terhadap suami-suami mereka. Sopan lisan mereka dalam bertutur kata yang jauh dari perkataan yang buruk. Dalam ayat ini disebutkan yang menyampaikan kabar gembira, yang diberikan kabar gembira, dan apa-apa yang menjadi kabar gembira, serta sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Yang menyampaikan kabar gembira itu adalah Rasulullah SAW atau umatnya yang berada dalam posisinya. Dan penerima kabar gembira adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Sedangkan hal yang menjadi kabar gembira itu adalah surga-surga yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Dan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya adalah keimanan dan amal soleh. Karena tidak ada jalan yang menyampaikan kepada berita gembira itu kecuali dengan kedua sebab tersebut. Ini merupakan kabar gembira terbesar yang diucapkan oleh semulia-mulia makhluk dengan sebaik-baik faktor penyebabnya. Ayat ini juga menunjukkan sunnahnya memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin dan membangkitkan semangat mereka untuk beramal lebih giat, yaitu dengan menyebutkan balasan perbuatan mereka dan hasilnya. Karena dengan hal tersebut perbuatan akan lebih mudah dan ringan, dan sebesar-besar berita gembira bagi seorang manusia adalah taufiknya kepada keimanan dan amal soleh. Dan hal tersebut merupakan awal dan asal dari berita gembira. Dan yang setelahnya adalah berita gembira ketika mati. Dan yang setelahnya adalah sampai kepada kenikmatan tersebut yang abadi. Kita memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Demikian pembacaan tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.